Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu kepala sekolah 125. Ayyuhal hafizun ittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum Kalau dari muslimun. gayanya gula. Kayak. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus kepada para sesepuh, para senior saya, ada Pak Mardhani dan yang lain, karena saya sudah anggota PDIP, penurunan daya ingat, tapi belum jadi PDIP. Kalau PDIP siapa jangan, kenapa? Penurunan daya ingat yang permanen. Nah, sama kita enggak. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya pada pagi menjelang siang ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang mulia ini, dan semoga pertemuan di antara kita membawa manfaat, membawa rahmat bagi kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tetap terlimpah pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti ajarannya. Kita sudah 2 tahun alhamdulillah melalui virtual, dan baru saat ini kita bisa bertemu kembali karena mungkin momennya tampak sedikit hari ini berpanggilan ya, sehingga istri saya ini ke Bandung, saya tidak datang karena udah menyanggupi sama Pak Nadia. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita doakan sebelum saya memberikan tentang jasadnya silaturahim. Mari kita mendoakan saudara-saudara Kita ketemu di mana ya? telah mendahului kita, teman-teman kita, sahabat kita. Oh, di Mari kita doakan diri kita masing-masing. Bener salah. Hah? Bener salah. Bener. Enggak ada yang salah. Kebanyakan kita ini lupa mendoakan diri kita. Ya. Siap Ibu, Bapak? Siap, ya. Ikuti saya. Tangannya ditaruh di dada, diletakkan, ya. Nanti dibiasakan setiap hari, insya Allah akan lebih semangat untuk itu. Ya, kita baca, ya kan? Ila ruhi wal jasadi an-nafsi. Baru sebut namanya. Ya, jadi kita mengucapkan ila ruhi wal jasadi an-nafsi. Kalau nama saya Soleh Timjati. Al-Fatihah. Itu ya. Mari nanti rasakan. Ya, rasakan. Kalau kita konsen, ya, wah itu menjadi brain power. Ya, akan berpengaruh pada diri kita. Kita jarang mendoakan diri kita, tapi mendoakan orang lain terus-terusan. Ya kan, keluarga kita terus, tapi diri kita ini kita biarkan. Mari kita mulai, ikuti saya dan nanti
masing-masing menyebut namanya sendiri. Ila ruhi wal jasadi an nafsi. Haji Ahmad Salahuddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mari kita doakan teman-teman kita, sahabat kita, teman kerja kita, keluarga kita yang telah mendahului kita. Kita doakan dengan membaca umur kitab suratul Fatihah. Ila hadiniyah wa ila nabis salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan dan ijabahi doa-doa kita. Saat ini seperti tadi disebutkan oleh Pak Radiono, kita berada pada pertengahan bulan Zulfaidah. Ya. Kalau orang Jawa menyebutnya bulan Apit, bulan yang diapit dengan 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan bulan Zulqa'dah ini merupakan bulan yang istimewa karena disebut dalam Al-Quran salah satu daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Zulqa'dah ini berurutan, kebetulan berurutan Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang satu adalah Rajab. Oleh karena itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah, di bulan yang mulia ini kita tidak boleh untuk melakukan persengketaan, peperangan, dan dalam konteks pribadi kita tidak boleh untuk melakukan maksiat, berkata yang kotor, yang jijik, tapi perbanyaklah kebaikan. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kalau kita melakukan kemaksiatan dan dosa di bulan yang dimuliakan, maka dosa kita dilipat gandakan. Ya, jadi usahakan Bapak kalau buka-buka YouTube, bukalah yang manfaat. Ya, biasanya kalau sudah usia-usia seperti kita itu sukanya yang neko-neko, nah, itu ya. Ya, kalau kita berbicara tentang halal bihalal, itu di dalam kamus tidak dijumpai, baik dalam kamus bahasa Arab modern maupun bahasa Arab klasik. Tidak ada. Kenapa? Karena memang istilah halal bihalal itu adalah istilah yang diciptakan sendiri oleh kaum muslimin Indonesia yang dikaitkan dengan Idul Fitri. Ya, Idul Fitri, karena arti Idul itu kan kembali, Fitri ke fitrah. Jadi orang yang bisa kembali ke fitrah suci, ya kan, maka harus membersihkan dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah dan dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia. Maka dua-duanya ini harus bersih. Karena kalau tidak bersih tidak bisa kembali kepada fitrah. Ya. Karena itu Nabi selalu mengingatkan kita rubasoimin hadduhu min siyamil ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi yang diperoleh dari puasanya hanya lapar dan
haus. Nah, kalau ditamsilkan itu kan sering saya sampaikan seperti dua makhluk Allah yang dititahkan untuk puasa, ular dan ulat, tapi hasilnya berbeda. Padahal sebutannya yang berbeda satu kata, ular dan ulat. Ketika ular dan ulat dititahkan oleh Allah berpuasa, hasilnya berbeda. Kalau ular habis puasa melungsungin, bahasa tempat saya melungsungin, ganti kulit, nah, dia tetap menjadi binatang yang rakus. Tapi kalau ular begitu dia puasa berubah menjadi kepompong dan lahir kembali menjadi kupu-kupu, berubah 180 derajat. Dan tentu saja harapan kita dan doa saya kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, mudah-mudahan puasa yang baru saja kita selesaikan benar-benar menjadi puasanya seperti puasa apa Bu? Ular, jangan seperti puasa ular, ya, tidak ada perubahan. Ya, jadi halal bihalal itu dikaitkan dengan hari raya Idul Fitri. Kalau tidak ada hari raya Idul Fitri, tidak ada halal bihalal, karena pada hakikatnya halal bihalal itu artinya adalah mengurai dan menghapus. Jadi mengurai keruwetan, persoalan, ya, di antara sesama yang supaya bisa diurai dengan baik, bisa diselesaikan dengan baik, ya, maka dikenal dengan halal bihalal. Halal bihalal ini kalau dilihat dari tinjauan ilmu fikih, ilmu hukum, biasanya halal bihalal itu oleh para alim dipertentangkan dengan haram. Kenapa dipertentangkan dengan haram? Halal itu boleh, haram itu tidak boleh, sehingga memiliki makna yang lebih luas. Jadi bukan hanya menghapus kesalahan, tapi juga menghapus dosa dan memberikan poin kebaikan. Kadang-kadang kan orang tidak mau untuk memaafkan. Nah, di bulan yang penuh berkah ini mau untuk memberikan pemaafan, ya, sehingga menjadi zero. Nah, itu. Kemudian kalau dilihat dari sisi bahasa, ya, bahasa itu juga hampir sama artinya, yaitu mengurai dari sebuah problem yang terjadi di antara hubungan sesama manusia. Bapak Ibu mati, halal bihalal ini dalam konteks yang lebih luas intinya pada hakikatnya adalah memperkuat silaturahim di antara kita. Ternyata orang yang melakukan silaturahim dengan instan, ya, tidak terikat dengan waktu, itu oleh Allah dijanjikan 7 kebaikan di dunia. Apa itu 7 kebaikan di dunia itu? Yang pertama yang sering kita dengar, silaturahim itu selalu memperoleh panjang umur, umurnya menjadi berkah. Kemudian yang biasa kita kenal adalah tambah rizki, ya, tambah rizkinya. Jadi dengan silaturahmi akan bertambah rizkinya, rizki sehat, rizki yang lainnya. Tapi yang paling paling manfaat bagi kita, ternyata orang yang sering melakukan silaturahim ini, maka dia dijauhkan dari su'ul khotimah. Seperti doa kita tadi, ya, supaya kita nanti mengakhiri hidup ini adalah hidup yang husnul khotimah. Jadi dengan silaturahim itu bisa mencegah
terjadinya su'ul khatimah, mati yang tidak baik. Bahkan Ustadz Komarudin, yaitu petugas binroh di Rumah Sakit Islam Jakarta yang sekarang sudah pensiun, itu melakukan penelitian terhadap apa? 1.000 orang yang ditangani, yang dibimbing ketika sakaratul maut. Ya, jadi beliau membimbing orang-orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Dibimbing untuk apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata dari 1.000 orang itu hanya 7% yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan di dalam daftarnya itu ya, yang dirahasiakan dan dibuka, termasuk tokoh agama juga nggak mungkin bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Hanya 7%. Jadi dari 1.000 itu hanya 70 orang. Disinilah menarik Ustadz Komarudin untuk mengorek kenapa ini bisa. Ternyata jamaah ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf nyebut jamaah. Ya. Kemudian ternyata setelah dikorek, ditanya pada keluarga-keluarga itu tadi yang 70 orang itu, ditemukan 5 kesimpulan. Apa 5 kesimpulan? Yang pertama, si fulan ini yang meninggal yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu selalu menjaga sholat. Hafidhu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu dalam surat Al-Baqarah 238. Ya. Peliharalah sholatmu dan sholat wusta. Apa itu sholat wusta? Sholat pertengahan. Para mufasir ada yang menerjemahkan asar, ada yang menafsirkan subuh. Biasanya kita asar dan subuh itulah ketika kita menegakkan sholat, kalau tidak ada motivasi yang kuat, biasanya agak kesiangan dengan alasan mungkin capek habis jalan-jalan gitu kan, subuhnya siang-siang gitu ya. Karena itu di situ hafidhu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah, peliharalah sholatmu dan sholat wusta, dan tegakkanlah sholat itu dengan cara yang khusyuk. Itu yang pertama. Yang kedua, fulan tadi selalu tadarus Al-Quran, dan saya yakin Bapak Ibu semua sholat sudah tepat waktu, tidak molor-molor. Yang kedua, membaca Al-Quran meskipun hanya 1 ayat, tapi secara rutin. Yang ketiga, silaturahim. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, teman-teman yang ikut silaturahim baik daring maupun yang ini, kelihatannya ya itu saja. Tapi yang paling saya kenal itu pasti Pak Margani, itu pasti ikut tuh. Ya karena kebetulan dulu pimpinan saya jadi hafal sekali gitu kan. Ya, Pak Kesti itu biasanya hadir ya. Terus Pak Wakil. Ya, tapi saya udah lupa, udah PDI Pak, mohon maaf Pak. Ya. Itu 3 ya. Yang keempat, ternyata si fulan ini setiap hari selalu bersedekah. Ini sedekah Ibu. Sebenarnya sedekah itu tidak harus dengan materi, dengan baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu juga sudah sedekah. Tapi paling tidak kita bersedekah pada orang lain itu ketika kita membuka rumah kita, bertemu dengan orang pertama kali, doakanlah orang yang kita temui itu. Itu sudah bersedekah. Misalnya kita buka pintu atau buka jendela, tahu ada pemulung
langsung aja doakan, ya Allah ya Rob, berilah rezeki untuk saudaraku pemulung itu, rezeki yang halal dan kesehatan misalnya, itu sudah sedekah. Dan itu kita jadikan sebuah kebiasaan. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah rezeki yang kita makan itu halal dan thayyib. Ya, rezekinya halal dan thayyib. Jadi 5 ini kalau sudah dalam kebiasaan kita, ya, termasuk silaturahim tadi, insya Allah kita akan mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Kedasatan yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat, karena tadi rezeki tambah umur, gitu kan. Ini yang keempat. Ternyata pada waktu itu ketika Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril bertanya, wahai malaikat, rumah apa itu yang ada di surga, yang bisa dilihat dari dalam surga dan bisa dilihat dari luar, jadi transparan. Ternyata di dalam hadisnya dikatakan bahwa rumah itu dibuat dari mutiara, ya, dari mutiara, dan intan berlian yang diperuntukkan bagi umatmu yang suka silaturahim. Itu salah satunya. Ternyata orang yang rajin silaturahim, di samping dimudahkan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, kemudian bisa mencegah su'ul khotimah, dan yang keempat tadi, kita besok akan dibangunkan oleh Allah di surga rumah yang mewah, ya, mewah. Mudah-mudahan begitu ya Bu ya. Bapak-bapak, insya Allah kita ketemu ke sana bersama-sama, gitu, insya Allah. Kemudian selanjutnya, ternyata penyebab orang masuk surga di samping beriman pada Allah dan hari akhir, di samping melaksanakan zakat, di samping berpuasa, juga silaturahim. Pada waktu itu ada sahabat yang datang kepada Rasulullah bertanya begini, ya Rasul, tunjukkan saya bagaimana caranya agar saya bisa mudah masuk surga. Kemudian Rasulullah mengatakan, berimanlah pada Allah dan hari akhir, tidak syirik, kemudian kerjakan sholat, kerjakan zakat dan puasa, dan sambung tali silaturahim di antara kamu. Nah, ini itu dasarnya silaturahim. Persoalan yang sering kita jumpai nanti ketika kita mengakhiri kehidupan kita, suka atau tidak suka, kita pasti akan sendiri. Ya, mungkin yang hadir di sini sudah sendiri. Kita mungkin akan sendiri. Ya kan? Kalau saya belum sendiri, sudah kembali modal. Ya, awalnya 2, 1, 2, anaknya udah bisa semua, jadi kembali modal. Tinggal nunggu kapan proses sendiri itu terjadi. Ya. Oleh karena itu,
Karena ini sudah sunatullah, jangan lupa setiap ba'da sholat baca surat Al-Anbiya 89, yaitu doanya Nabi Zakaria. Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, ya Rob, jangan engkau tinggalkan aku sendiri. Kenapa itu, Bu? Bapak, saya menjumpai, kemarin saya pergi ke Purbalingga, menjumpai sebuah keluarga, anaknya 2, dia suami istri, satu dokter, yang dokter kena kanker getah bening, ya, yang istrinya kena lambung. Anaknya 2, ya kan, udah tahu kedua-duanya sakit, anaknya tuh nggak bisa datang, nggak mau datang. Kebetulan datang tidak menginap, Sabtu datang pagi, sore udah pulang. Terus saya mengatakan itu nggak benar. Apa fungsinya kita punya anak kalau anaknya tidak bisa berbakti kepada kalian? Dan saat ini siapa yang harus kan akhirnya kembali ke tetangga, jadi sahabat kita, saudara kita. Tapi kenapa punya anak tidak bisa? Itu baca itu 3 kali setiap ba'da sholat fardu, baca doa ini. Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Insya Allah ketika periode kita sendiri tidak akan ditinggalkan oleh keluarga kita. Ya kan, pada kondisi kita sendiri itu kan macam-macam persoalannya. Ya, yang kita hadapi kan macam-macam. Kalau kita bisa kemana kemari kan gitu kan. Tapi kalau tidak, itu yang kedua. Nah, ini biasanya kedua, perhatian masyarakat kepada kita mulai berkurang. Itu akan kita jumpai nanti. Dan itu harus kita sadari, kita tanamkan dalam diri kita bahwa pada hakikatnya itu adalah isyarat bagi kita agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika yang kedua ini terjadi untuk kita, maka wiridnya tiba Yusuf ayat surat Yusuf ayat 21. Wa qulna hasal lillahi ma'ada basara in hada illa malakun karim. Itu kita baca 3 kali. Ya, dari Rabbil tadarni fardam wa anta khairul warisin wa qulna hasal lillahi ma'ada basara illa malakun karim. Insyaallah. Ya, insya Allah kita tetap masih mempunyai ring dihormati oleh sesama, oleh kita. Dan yang ketiga yang mungkin kita akan hadapi adalah persoalan yang sulit untuk menghindar dan mengelak pun tidak bisa. Artinya apa? Penyakit pada fisik kita sudah mulai menggerogoti satu persatu, dan kita tidak bisa mengelak. Disinilah ujian bagi kita agar kita nanti bisa mengakhiri hidup dengan husnul khatimah, harus penuh dengan kesabaran. Ya, diuji sakit harus sabar, kan? Bagaimana Nabi Ayub diuji sakit yang berpuluh-puluh tahun tetap terima. Sadarkan bahwa saya sudah menikmati kenikmatan yang lain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian, nah, ini yang keempat. Yang keempat itu nanti kita akan mengalami, ini yang harus kita siap-siapkan diri, yaitu kembali ke tempat tidur.
kembali ke tempat tidur. Disinilah kita harus belajar bagaimana kita beribadah, sholat, khususnya sholat, untuk tetap sholat meskipun dalam kondisi apapun di tempat tidur, tidak bisa turun, tidak bisa apapun. Ya, kita tetap sholat, kita tetap tadarus. Ya, karena itu menjadi poin kita untuk bisa husnul khotimah. Meskipun hanya 1 ayat, 2 ayat lebih bagus, 3 ayat lebih bagus, apalagi bisa menghatamkan. Dan yang terakhir yaitu sebelum menghadapi situasi yang gelap, ya, maka tanamkan kepada diri kita untuk selalu dekat dengan Allah, yaitu menghadapi sakaratul maut. Tandanya, tanda fisik orang yang menghadapi sakaratul maut ada 5. Ya, jadi ini untuk keluarga, ya kan? Yang pertama, kalau kaki kita sudah dingin. Jadi kalau kaki kita pegang dingin, bukan berarti setiap kaki dingin, wah udah mau meninggal, enggak gitu ya. Terus yang kedua, lihat telinganya pipih, nempel ke kepala, berarti udah ada 2. Ya. Yang ketiga, dia merasa gerah, sumu, bahasa tempat saya, sumu, gerah. Ya. Kalau dia sakit, jadi kalau dia dimulai dari sakit, dia mulai membaik dari sakitnya, itu yang keempat. Tapi kalau nggak sakit, itu nggak ditemukan. Ya. Dan yang kelima, minta sesuatu. Misalnya, nah, aku beliin rendang. Nah, Pak Yono, itu misalnya kayak gitu kan. Itu jangan ditinggal. Kalau tadi telinganya udah pipih, kakinya dingin, nah, talkinkan orang tua kita, talkinkan saudara kita, talkinkan istri kita, talkinkan suami kita dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, luah. Bapak Ibu, sebentar lagi 25 hari lagi kurang lebih kita akan memperoleh tantangan baru di dalam agama kita, dalam arti pembuktian tentang keislaman kita. Karena di dalam surat Al-Kautsar katakan, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kenikmatan yang banyak kepadamu, maka tegakkan sholat dan berkorban. Ya, berkorban. Nah, kalau kita kaji, ini saya baca di dalam kitab Muhadarat fi Ahaditsir Rasul karya Fathur Rahman, itu dikatakan setiap kewajiban agama itu sesuai kemampuan. Karena Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, la yukallifu wa nafsan illa wus'aha. Karena tidak harus sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nabi mengingatkan kita, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban dan dia tidak berkorban, maka jangan sekali-sekali mendekati tempat sholatku. Tuh. Apa itu korban? Korban dikatakan secara umum kullu ma yataqarrabu bihi ila Allahi ta'ala min dhabihatin aw ghairiha, yaitu setiap sesuatu yang dijadikan wasilah, perantara
untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk takarrub kepada Allah, baik dengan cara menyembelih hewan kurban atau yang lainnya. Nah, Fatfur Rahman ini memberikan solusi untuk kita. Mungkin bisa kita jadikan referensi pemikiran kita, ya, sesuai kemampuan kita. Yaitu ada 3 bentuk ibadah kurban yang bisa kita pilih sesuai kemampuan. Yang pertama adalah perorangan. Perorangan itu artinya setiap individu menyembelih seekor hewan kurban untuk dirinya dan atas nama dirinya. Itu perorangan. Misalnya saya dengan istri berdua, saya bisa membeli 2 ekor hewan kurban, maka sendiri-sendiri atas nama sendiri-sendiri. Kalau ini nggak mampu, kita bisa memilih yang kedua, yang disebut dengan mustarok fis sawab. Kewajiban mengadakan hewan kurbannya 1 orang, tapi sama-sama menerima pahala dari ibadah kurban. Artinya, karena tadi saya tidak mampu membeli 2 ekor kambing, saya beli 1. Maka yang 1 ini saya korbankan untuk diri saya dan istri saya atau keluarga saya. Nah, itu bisa dilakukan itu. Namanya mustarab fis sawab. Kalau ini pun tidak mampu, ada cara yang lebih mudah lagi. Namanya mustarab fis sama. Belinya hewan kurban sama-sama, pahalanya sama-sama. Artinya bisa berkumpul dengan beberapa orang, berhimpun beberapa orang, ya. Kemudian ngumpulin duit, misalnya katakanlah 500 ribu, ketemu, belikan seekor hewan kurban, maka kurban ini disebut mustarok fis sama. Ya. Jadi dengan kalau Allah sudah mengatakan bahwa kenikmatan sudah banyak kita nikmati, kenapa kita di sepanjang umur kita tidak bisa berkorban? Padahal ada alternatif yang bisa kita pilih sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan kita sebentar lagi akan memasuki bulan Zulhijjah, ya, karena kita belum diberi kesempatan untuk berangkat haji atau belum haji yang kedua atau ketiga atau 4, ya kan, kita ada di sini, maka kita bisa melakukan ibadah kurban sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin itu jemaah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, dan tentu saja untuk afdolnya kegiatan ini kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pada hari ini membawa berkah dan insya Allah menjadi rahmat bagi kita. Iya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sahabat kita, saudara kita, Bapak Hidayat, Kepala SMP 125 hari ini. Mohon keikhlasannya kita bacakan umur kita suratul Fatihah ila hadiniyah wa ila nabiyyina ila qudratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Mari